Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Dimas Eka Mitra Nugraha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMAN 1 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas koneksi antar materi modul 1.4. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya sebagai guru dalam rangka menciptakan budaya positif di sekolah, yaitu guru yang ideal harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi, keyakinan kelas. Guru yang ideal harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Budaya positif dapat diwujudkan dengan menerapkan yang pertama adalah disiplin positif, di mana upaya penerapan disiplin kepada murid tanpa adanya ancaman atau hukuman, mengembangkan motivasi internal murid sehingga memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam melakukan budaya positif. Budaya positif juga dapat diterapkan melalui motivasi perilaku manusia. Ada motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapat penghargaan, imbalan, dan apresiasi. Sementara motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menghindari hukuman dan penghargaan, meminimalisir motivasi eksternal. Budaya positif juga dapat diterapkan melalui posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Dengan enam posisi tersebut, selain itu, posisi yang pertama adalah sebagai manajer, di mana seorang guru tepat sebagai manajer, yaitu yang pertama adalah guru bekerja sama dengan murid, guru menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahan, membimbing murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri, menciptakan identitas positif. Selain itu, budaya positif juga dapat diterapkan melalui penerapan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu ada 3 tindakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Di mana dengan segitiga restitusi ini menjadikan murid memiliki karakter yang mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, budaya positif juga dapat diwujudkan dengan menerapkan keyakinan kelas. Guru bersama murid membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi tentang pernyataan universal yang mudah diingat dan difahami oleh semua warga kelas, mewakili dan mengakomodasi semua kebutuhan warga kelas. Budaya positif itu juga sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan yang fokus pada pengembangan potensi murid, mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Budaya positif itu juga sejalan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana mandiri, kolaboratif, inovatif, reflektif, dan juga berpihak pada murid. Bila semua ini dilakukan, kolaborasi antar semua warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif.
budaya positif juga sesuai dengan visi guru penggerak, perubahan positif yang diinginkan oleh warga sekolah yang diwujudkan dalam prakarsa atau tindakan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Refleksi pemahaman. Di sini ada pertanyaan, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah dipelajari pada modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda yang di luar dugaan? Di sini di refleksi pemahaman, hal-hal yang saya temui ada disiplin positif, posisi kontrol guru, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan segitiga restitusi. Di mana dalam refleksi pemahaman ini pelaksananya saya melakukan bagaimana harus memahami, bagaimana harus mewujudkan, dan juga bagaimana harus membagikan kepada rekan sejawat maupun peserta didik yang ada di sekolah. Hal yang menarik bagi saya ialah hukuman dan penghargaan merupakan cara yang kurang efektif dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada murid dalam tindakan pendisiplinan. Penghargaan dapat menjadi hukuman bagi murid serta menghilangkan kreativitas murid. Yang lebih baik adalah melaksanakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas dapat memunculkan dan menanamkan karakter disiplin yang berasal dari dalam diri murid atau bersifat intrinsik. Dalam refleksi pemahaman juga ada pertanyaan, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Dari pertanyaan ini, mengenai perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dan dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, yaitu adalah mengenai pembuat rasa bersalah dan memantau. Kedua tindakan ini saya berpikir bahwa sudah tidak tepat dilakukan oleh seorang guru karena tidak menjadi sebuah budaya positif yang dilakukan bila murid mengalami sebuah permasalahan di sekolah maupun di kelas. Seharusnya yang dilakukan yaitu adalah menempatkan posisi guru sebagai seorang manajer. Dengan menempatkan posisi seperti ini, tentunya guru dapat melaksanakan pendisiplinan murid dengan menumbuhkan budaya intrinsik, bukan melakukan penghukuman, penghargaan kepada murid ketika mengalami permasalahan. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Yaitu yang saya lakukan adalah keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Keyakinan kelas saya lakukan ketika memulai pembelajaran maupun saat saya memimpin kelas yang menjadi perwalian saya. Segitiga restitusi saya lakukan yaitu dengan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan. Berikut contohnya bagaimana keyakinan kelas ini saya selain buat dengan peserta didik juga disosialisasikan saat pertemuan dengan orang tua peserta didik. Sementara segitiga restitusi itu juga saya lakukan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Tentunya saya sangat termotivasi mendapatkan pengetahuan baru terkait tentang budaya positif ini. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dari pertanyaan ini yaitu adalah saya perlu memperbaiki maupun yang sudah dipertahankan adalah
yaitu nilai dan keyakinan budaya positif dalam penerapannya, dan juga peran peran saya sebagai guru, yaitu sebagai manajer. Ini keduanya masih perlu saya pertahankan dan juga saya perbaiki agar lebih baik dalam pelaksanaannya. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Ya, yang sebelumnya yaitu adalah s- eh, sebagai pembuat rasa bersalah dan juga sebagai pemantau. Kedua sikap ini tentunya perlu saya tinggalkan karena sudah tidak efektif dalam tindakan pendisiplinan murid, di mana seharusnya saya sebagai guru menerapkan peran manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid terkait pendisiplinan. Selain itu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Tentunya pernah. Namun, sebelum saya mempelajari modul ini, tentunya saya tidak memahami secara utuh mengenai tahapan-tahapan segitiga restitusi, sehingga ada beberapa tindakan yang saya lebih utamakan seperti memvalidasi tindakan yang salah. Hal ini tentunya bisa terjadi karena saya belum memahami dan juga belum pernah mendapatkan mengenai materi budaya positif ini. Pertanyaan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yaitu tentunya adalah bagaimana yang harus saya tingkatkan dan juga saya pelajari, yaitu tentunya seperti menjalin komunikasi. Hal ini saya perlu tingkatkan agar dengan menjalin komunikasi ini saya dapat berkolaborasi lebih baik dalam penerapan budaya positif dalam posisi saya sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata nomor modul 1.4 tentang budaya positif. Nama peserta Dimas Eka Mitra Nugraha. Latar belakang rencana aksi tindakan positif yaitu adalah pemahaman warga sekolah, yaitu guru terutama, tentang budaya positif, motivasi perilaku, kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi belum memahami secara utuh. Dengan hal ini diharapkan agar semua hal mengenai budaya positif ini semua bisa dipahami dimulai dari guru di sekolah. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman budaya positif, terbentuknya motivasi dari rekan-rekan guru untuk penerapan budaya positif. Tolak ukur pelaksanaan ini adalah terlaksananya diseminasi budaya positif, terlaksananya pembuatan keyakinan kelas oleh rekan guru, terlaksananya penggunaan segitiga restitusi oleh guru dalam pendisiplinan siswa. Lini masanya yaitu adalah saya berdiskusi mengenai perencanaan dengan rekan sejawat CGP yang sama-sama angkatan 9. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk pelaksanaan, koordinasi dengan wakil kepala sekolah untuk pelaksanaan, melakukan diseminasi, berkolaborasi dengan rekan CGP untuk rekan sejawat guru. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan tindakan atau praktik baik budaya positif yang telah dilakukan guru dari hasil diseminasi budaya positif. Dukungan tentunya yang saya dapatkan yaitu dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, rekan sesama CGP angkatan 9 yang berasal dari sekolah saya, rekan sejawat guru, dan juga peserta didik. Sekian rancangan tindakan untuk aksi nyata saya di modul 1.4 budaya positif ini. Terima kasih. Sekian telah menyaksikan video ini. Terima kasih.